Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Intaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fadilatul muhtaramin, segenap jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Puja, puji dan rasa syukur kita marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang berkah hidayah dan taufiknya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid ini, duduk di masjid ini dalam rangka melaksanakan rangkaian sholat Jumat yang mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita laksanakan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang menjadi panutan kita, uswah kita, keteladanan bagi kita, yakni Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan, melalui mimbar khutbah ini sebagai khatib berpesan, sebagai khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga seluruh jamaah yang hadir. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sami'na wa ata'na, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh apa yang Allah larang bagi kita. Karena insya Allah dengan ketakwaan yang kita lakukan, Allah akan mencurahkan keberkahan kepada kita, mencurahkan keberkahan kepada keluarga kita, mencurahkan keberkahan kepada kampung halaman kita,
bahkan bisa mencurahkan keberkahan kepada negara yang kita cintai, dan juga Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepada kita dengan keberkahan yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, seandainya kita mau menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah telah lebih dulu memvonis dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Para ulama membagi kategori nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat yang terbesar, ada nikmat yang pertengahan, dan ada juga nikmat yang paling rendah, adna darajah. Akan tetapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, a'zamuha, paling agungnya dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang pertama kata beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah Allah telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Islam itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Bahkan ayat terakhir yang Allah turunkan adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmat kalian, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala saking nikmat yang paling besar, Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali membawa Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Lalu bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Islam itu punya rukun. Bagian-bagian dari Islam. Apa itu? Banyak. Tapi yang menjadikan pokok adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun memang syahadat itu adalah syahadat syar'i, ada syahadat kunci. Ada orang cuman syahadat doang, tapi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan tidak dilakukan. Ada orang yang begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, seluruh apa yang Allah perintahkan, sami'na wa atokna. Lalu apa lagi? Salat. Bahkan salat ini adalah merupakan imaduddin, tiangnya agama. Keislaman seseorang akan sedikit demi sedikit akan roboh kalau berani meninggalkan salat. Dan Islam itu akan lebih kokoh kalau salatnya dilakukan secara berjamaah. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak takut melihat bangunan masjid yang mewah, yang megah, yang luar biasa. Tapi mereka takut di mana-mana masjid, walaupun tidak bagus, tidak megah, melihat berjamaahnya begitu luar biasa. Maka yang bagus itu adalah bukan menjadi jamaah sholat,
tapi mampu menjadi jamaah masjid. Lalu yang kedua, nikmat yang Allah anugerahkan yang paling agung adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup dan kehidupan kita, kehidupan manusia, baik di alam dunia maupun juga di akhirat. Maka kata Nabi, intamasaktum fihi lan tadilu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni Al-Quran dengan hadis, lan tadilu abada, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Dan ini Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada hidayah. Contohnya di dalam Al-Quran sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Dijelaskan pula oleh Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penjelas daripada hidayah. Banyak fungsi Al-Quran itu, maka kita di dalam Al-Quran juga dianjurkan untuk tidak boleh ragu. Dalikal kitab, ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran. La raiba fi, nggak usah kita ragu di dalamnya. Kenapa? Kalau kita ragu, berarti kita nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, berarti musyrik. Sedangkan musyrik itu la yaghfiru la innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bagaimana kita supaya bentuk rasa syukur kepada Allah? Allah telah memberikan Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Iqra, sesuai dengan ayat yang pertama kali Allah turunkan. Baca Al-Qur'an itu. Kalau sudah mampu membaca, artikan, pahami, pelajari, amalkan. Kalau memang sudah mampu, ajarkan Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan menjadikan syafaat bagi kita, penolong bagi kita. Karena saudara-saudara kita bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Guru-guru kita akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi bukan syafaatul uzma. Sebab syafaatul uzma akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi kita jika kita sering membacanya. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran walau ayatan, walaupun cuma satu ayat. Tapi jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran oleh akal tanpa didasari dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tafsir-tafsir Al-Quran dan juga yang lainnya. Kenapa? Sebab menafsirkan Al-Quran dengan pandangan pemikiran sendiri, jangankan lagi salahnya, lagi benarnya juga tetap dosa. Al-Quran adalah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah nikmat yang paling besar adalah Allah menganugerahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Nabi Isa alaihissalam telah menyatakan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, nanti akan datang setelahku
seorang nabi yang menjadikan penutup para nabi, namanya adalah Ahmad, yang kemudian diberikan nama oleh Abu Thalib, Abdul Muthalib, Muhammad. Kenapa? Nama itu belum pernah dipakai sebelum Nabi lahir. Akan tetapi kata Nabi, nama ini akan banyak dipergunakan oleh umat-umatku nanti sampai akhir zaman. Kenapa? Sebab orang yang memiliki nama Muhammad ini pun akan memberikan syafaat kepadanya. Dan kita bersyukur Allah telah menganugerahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswah bagi kita, keteladanan bagi kita yang luar biasa. Manusia yang sempurna yang telah disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Manusia yang agung yang telah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia yang mulia yang telah dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah diutusnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi kita adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, kepada makhluknya. Bagaimana kita cara bersyukurnya? Nabi kita Allah berikan Nabi kepada kita, ittiba, ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita sesuai dengan firman yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah dan menjadi penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mari sama-sama kita ikuti ittiba kepada Nabi. Karena kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai umat Nabi. Karena kita nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah berjumpa Nabi. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi, bahagia orang yang pernah melihatku, berjumpa denganku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Sebab ada orang yang selalu berjumpa dengan Nabi tiap hari, tiap saat, tapi tidak beriman. Siapa? Abu Lahab. Siapa? Abu Jahal. Setiap hari, setiap saat berjumpa dengan Nabi, tapi Allah tidak berikan iman, tidak dikatakan sebagai sahabat. Tapi kita yang nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah berjumpa Nabi, bahkan nggak pernah bermimpi dengan Nabi, kata Nabi, tuba liman lam yaroni wa amanabi, bahagia siapa? Orang yang belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Mudah-mudahan kita di dalamnya. Karena kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, nggak pernah melihat Nabi, bahkan nggak pernah bermimpi dengan Nabi. Tapi Allah anugerahkan iman kepada kita untuk mengimani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka bentuk rasa syukur kita, mari sama-sama sunnah-sunnah Nabi kita, apa yang dilakukan oleh Nabi kita teladani, dan mudah-mudahan insya Allah yakin dengan kita ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam wa akramna bi syari'ati bi itba'i nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dawam.
Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada wa akhrijna fi sabilika ila masyarikil ardi wa magharibiha wahdina ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.